Shalom. 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 Welcome. 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 Welcome to Welcome to Youth Immanuel. Immanuel Slawi. Slawi. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa walaupun melalui online. Tapi biarlah hati dan pikiran kita tetap tertuju pada Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu, semua kebaikan-Mu, sehingga kami saat ini di rumah kami masing-masing, kami masih bisa untuk berjumpa dengan Engkau. Kami masih bisa untuk beribadah, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Rayakan setiap kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, karena apapun yang Kau lakukan adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Karena Kau yang layak terima segala pujian, hormat, syukur, segala kemuliaan hanya bagi nama. Haleluya Tuhan. Yesus, Engkau yang kudus Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Haleluya.
terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku Shalom Youth Emmanuel Slawi, apa kabar nih? Masih sehat dan semangat terus kan? Dengan tema bulan ini, The Fullness of Christ atau kepenuhan akan Kristus. Inilah Youth News untuk minggu ini. Ayo sama-sama kita jaga kesehatan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, berolahraga dan berjemur di pagi hari, dan jangan lupa nih teman-teman, istirahat yang cukup ya. Oh iya, sering-sering minum vitamin C dan sering-sering mencuci tangan ya. Dan yang paling penting adalah jangan keluar rumah jika memang tidak diperlukan ya teman-teman. Selain menjaga kesehatan tubuh, kita juga perlu menjaga kesehatan rohani kita dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Dan jangan lupa nih teman-teman, membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengikuti Youth Online Service kami. Kami mengundang teman-teman semua untuk bergabung di komunitas sel kami yaitu GIRS. GIRS adalah komunitas sehat di mana teman-teman bisa saling sharing dan saling menguatkan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GIRS, Youth Emmanuel Slawi maupun mengenai tentang pelayanan doa, teman-teman bisa menghubungi hotline berikut ini. Tetap semangat ya teman-teman dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan dalam musim apapun, percayalah bahwa Tuhan selalu berserta kita. Semangat, selamat hari Sabtu! Shalom Machiners, Youth GPPS Emmanuel Slawi. Kita ketemu lagi Sabtu ini tanggal 2 Mei 2020. Udah berapa lama kita gak ketemu? Sebulan lebih mungkin. 2 Mei ini Hari Pendidikan Nasional kan, jadi kita memperingati di rumah saja. Hari ini kita mau bahas tentang tema bulan ini, The Fullness of Christ, kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus, kalau kita ingat kemarin kita udah Paskah, berarti biasanya kalau nggak ada corona kita akan menjalankan doa 10 hari alias doa kepenuhan Roh Kudus. Kita baca di Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita bulan kemarin ngomongin tentang kuasa kebangkitan, dan bulan ini kita ngomongin tentang kepenuhan Kristus. Nyambung banget dari yang bulan kemarin ke bulan ini. Udah bulan kemarin kita dibangkitkan, bulan ini kita dipenuhi. Pernah gak sih nanya ke diri kita sendiri, kapan kita semua mencapai sebuah kesatuan iman?
pengetahuan yang benar tentang anaknya. Apa kita udah dewasa? Apa tingkat pertumbuhan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus? Udah berapa tahun ini kita bertobat, kita udah Kristen dari lahir, udah seberapa jauh kita itu mengenal Bapa, kita itu bisa memahami Bapa. Kayaknya rata-rata udah zaman dari orok kali ya, dari bayi, dari belum jebrol udah jadi Kristen. Kita misal rata-rata kita ini udah umur 15 tahun. Berarti kalau dari bayi ya 10-15 tahun rata-rata kita semua kenal Bapa. Tapi di selama berapa tahun itu udah nyampe mana kedewasaan kita? Udah nyampe mana pertumbuhan rohani kita? Apakah kita stuck di situ aja? Apa kita moving forward ke next level? Atau malah kita drop? Atau nyaris drop out? Sama aku pun ini kalau bilang cucu pendeta, anak pendeta lah. Tapi aku pernah nanya ke diri aku sendiri, sampai di mana sih? Sampai di mana kedewasaan rohani aku? Sampai di mana pertumbuhan rohani aku? Kita ini Kristen, aku ini Kristen dari lahir, belum di awang-awang aja udah Kristen di Bali, kalau boleh dibilang. Tapi sampai di mana aku mengenal Bapa? Sampai di mana pertumbuhan rohani aku? Kita pernah gak sih nanya ke diri kita sendiri kayak gitu? Sudah sampai mana Kristus itu menuhin tubuh dan jiwa dan roh aku? Udah nyampe mana? Atau cuma identity aja? Atau Kristus sudah di dalam aku, luar dan dalam? Pernah gak sih kita ngerasa dalam tanda kutip kan kosong? Kita ini hidup, purpose kita apa? Tujuan hidup kita tuh apa? Yuk baca di Yohanes 4 ayat 14, kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dibilang kita tidak akan haus. Kita tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kita lihat gak sih kalau kita K-popers nih, tahu kan banyak idol-idol yang bunuh diri karena mereka ngerasa I'm not happy, aku nggak bahagia, aku kosong. Kita ini bergantung banget sama air. Kita ini Tuhan itu kenapa nggak kasih contoh kita ini sebagai makanan, uang, siapa yang nggak bisa hidup tanpa uang? Tapi Tuhan kita kasih contoh sebagai air. Kalau kita cari anak IPA nih, 70% di tubuh kita itu terdiri dari air. Kita sangat membutuhkan air. Bayi baru lahir itu menyusu ASI. ASI itu berupa air. Sampai 6 bulan pertama kehidupannya itu cuma air. Bukan makanan, bukan apapun, bayi cuma butuh air. Tapi kita itu menunjukkan kita tuh butuh Tuhan banget. Tuhan mau bilang tuh, kamu tuh butuh saya banget loh. Butuh banget. Orang gak makan gak bakal cepet mati, tapi orang gak minum bakalan cepet mati. Kalau kita baca nih, aku dapat di halosehat.com, googling orang normal umumnya hanya dapat bertahan hidup selama 100 jam alias sekitar 3-4 hari jika tidak minum air sama sekali. Namun di dunia nyata, dehidrasi bisa terjadi jauh lebih cepat daripada teori tersebut, dikutip dari halosehat.com. Begitu kita membutuhkan air, begitu pentingnya air dalam kehidupan kita. Kita bisa mati tanpa air. Tuhan tuh sumber mata air kehidupan kita. Kita tuh kosong tanpa Tuhan. Makanya di tema bulan ini tuh
the fullness of Christ. Kita tuh mau dipenuhi. Bayangin kalau kita dehidrasi, banyak akibat yang ditimbulkan. Kayak untuk jangka panjang sih ada ginjal, kulit keriput, kulit nggak bersinar lah, dan lain-lain. Kita sangat butuh air. Kita ngerasain nggak kalau kita dehidrasi sama Tuhan, apalagi di masa-masa sekarang? Kita tuh butuh banget kehadiran Tuhan. Atau kita ini OTG, orang tanpa gejala, orang yang ngerasain kalau kita tuh butuh Tuhan. Atau kita yang mati rasa, atau kita yang nggak mau tahu. The most dangerous itu orang yang tanpa gejala kan. Orang tanpa gejala ngedeketin kita ketularan. Dia nggak ngerasain apa yang terjadi dalam dirinya. Sejauh mana kita ini butuh Tuhan? Sebutuh apa aku sama Tuhan? Atau kita butuh hetok? Kita harus rapid test. Kita harus ngetes diri kita sendiri. Ujilah aku Tuhan, aku tuh sampai mana butuh Tuhan? 2 bulan, kalau kita mikir sih, kita ingat-ingat 2 bulan lalu kita tuh masih baik-baik aja, masih normal, masih sekolah, masih kerja, masih ngapain, kita masih ngerencanain mau liburan kemana, mau ngapain, kita masih rapat, mau Paskah dan lain-lain. Tapi gradually semua berubah, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa kuliah, kita nggak bisa jalan-jalan, kita stuck di rumah, kita stay at home. Tapi apa kita semua ngerasain hanya karena sebuah virus yang nggak kelihatan, yang bahkan nggak kerasa, pas kena itu nggak kerasa, tapi bisa ngerusak seluruh dunia. Satu negara, seluruh dunia, semua dirusak sama gara-gara virus ini. Nggak manusia lah, nggak dukun lah, nggak pendeta lah, semua bisa kena. Itu ngebuktiin kalau kita tuh masih manusia biasa. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita tuh butuh Tuhan. Kita nih siapa tanpa Tuhan? We are nothing. Dikalahin sama virus yang nggak kelihatan. Kita tuh masih manusia, nggak ada apa-apanya. Kita tuh butuh Tuhan. Mungkin kita bete di rumah terus, gabut, nugas, terus capek lah, nggak ngapa-ngapain di rumah, cuma jadi kaum rebahan aja. Tapi kita yang kerja, omset bisa tipis, bisa nutup sehari aja tuh udah syukur banget. Tapi pernah gak sih kita bisa hidup sampai hari ini pun, kita bisa sehat sampai hari ini pun tuh kita udah bersyukur banget. Kita tuh butuh Tuhan. Yuk, daripada kita gabut terus, daripada kita rebahan terus, yuk kita saat teduh nyembah Tuhan lah, gak usah lama-lama, sekuatnya aja. Mungkin cuma selagu, 2 lagu, yuk kita nyembah sama-sama. Kangen gak sih kita itu sama Tuhan? Kita butuh air. Air itu gak cuma seminggu sekali, tiap hari kita butuh air. Bayangin kita gak minum sehari, gimana? Orang yang puasa aja kan buka sahur sama buka puasa. Kita tuh butuh air. Pernah gak sih kita nanya, purpose Tuhan apa buat hidup aku? Apa purpose aku tuh, tujuan hidup aku udah sejalan sama yang dari Tuhan, sama rencana Tuhan? Apa aku udah nyerahin semua tujuan hidup aku, semua yang aku rencanain ke dalam rencana Tuhan, ke dalam tangan Tuhan? Semua yang mau kuliah, lanjut sekolah, kerja lah, semua ketunda gara-gara virus ini yang gak kelihatan. Tapi balik lagi, kita buka Yesaya 55 ayat 8, Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukanlah rancanganmu. Aku imani dan percaya semua yang terbaik yang Tuhan kasih, semua yang terbaik sudah Tuhan sediakan buat kita. Kita baca lagi Yeremia 29 ayat 11,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yuk, kita mau keep in touch sama Tuhan. Kita mau tetap jaga hubungan kita sama Tuhan. Curhat itu jangan di status Facebook, jangan di story, tapi kita curhat sama Tuhan. Kalau mau galau sama Tuhan, Tuhan kenapa sih aku belum dapat jodoh sampai sekarang, Tuhan kenapa aku ini, kenapa. Yuk, kita ini mau curhat sama Tuhan. Kita tuh mau ngomong, mau nangis sama Bapak itu udah kangen banget sama kita, seperti kita kangen ibadah sama-sama. Tuhan tuh udah kangen banget sama kita. Tuhan tuh nunggu kita ngontek dia. Bayangin kalau pacar nih nggak dikontak seharian, pasti udah uring-uringan, terus berantem, putus. Tapi Tuhan masih sabar nunggu kita. Tuhan udah punya rencana yang terindah buat kita. Yang sekarang kita bisa lakuin adalah kita harus kuat. Kita harus kuat. Kita ada karena Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Untuk sampai next level, apalagi finish, kita perlu banget Tuhan. Di tiap race pasti ada saatnya kita jatuh, kita terpuruk, kita udah gak kuat lagi. Tapi kita mau menang. Kita tuh menang, kita mau bangkit lagi. Kita mau sama-sama Tuhan, jalanin ini sama-sama Tuhan. Kita butuh air. Kita mau benar-benar bicara tentang totalitas keberadaan hidup kita. Aku udah total belum sih hidup aku ini buat Tuhan, buat semua, buat teman-teman di sekitar kita, buat keluarga kita. Kita mau masuk lagi, kita mau dibawa lagi masuk dalam rencananya, menciptakan kita agar baik, roh, jiwa, dan tubuh kita dipenuhi oleh pribadi Kristus sendiri. Kita terpancar bahwa kita tuh anak-anak Allah. Ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bye, see you. Kita ketemu lagi di ibadah online kali ini di hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Dan saya percaya kita sudah sama-sama memberikan hati kita untuk memuji Tuhan, memberikan hati kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Dan tema kita di bulan ini adalah The Fullness of Christ, di mana kita mengalami kepenuhan Kristus, baik roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Bahwa biarlah kepenuhan Kristus itu nyata dalam hidup kita melalui persekutuannya dalam roh kita maupun di dalam jiwa kita. Biar jiwa kita dipenuhkan dengan pikirannya Kristus, perasaannya Kristus, bahkan kita kuat di dalam kehendaknya Kristus saat kita bisa melakukan firman Tuhan, bahkan bisa berefek dalam setiap apa yang kita lakukan, tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita, untuk dapat mengekspresikan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Dan saya percaya Sabtu-Sabtu ke depan kita makin diperteguhkan, makin ditumbuhkan lagi, bahwa biar Kristus itu lebih hidup lagi dalam hidup kita. Dan kali ini saya ingin mengucapkan juga buat teman-teman yang ada di kelas 12 yang hari ini mendapatkan pengumuman kelulusan, kami mengucapkan selamat. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan rencana yang indah, baik teman-teman yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yang kuliah, dan bagi teman-teman yang mungkin akan bekerja, pasti Tuhan akan mempersiapkan yang luar biasa buat teman-teman. Rencana yang indahnya Tuhan ada bersama dengan teman-teman semua. Saya percaya
kita sudah diberkati melalui pujian yang sudah sama-sama kita berikan. Hati kita dan hadirat Tuhan turun atas kita, dan kita sama-sama sudah belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama akan kita tutup ibadah online kita tentang hari ini, dan kita sama-sama berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau yang menyertai kami dari awal hingga akhirnya ibadah online kali ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang menghidupkan roh kami untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau. Bahkan Engkau memperbaharui jiwa kami untuk kami sama-sama memiliki pikiran-Mu, perasaan-Mu, dan kehendak-Mu saat firman-Mu hidup dalam segenap jiwa kami dan dapat kami lakukan Tuhan, agar Engkau lebih hidup dalam hidup kami. Karena kami percaya hidup kami gak akan sia-sia saat Engkau akan hidup lebih lagi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, dan biarlah Engkau teguhkan Tuhan firman-Mu di dalam hati kami, untuk kami dapat merenungkan bahwa Engkau yang lebih hidup di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, biar Engkau yang merencanakan segala masa depan kami, merencanakan masa sekolah kami. Engkau yang akan merencanakan yang terbaik untuk masa depan kami, dan Engkau yang memberkati setiap anak muda, remaja-Mu Tuhan, dengan kekuatan kesehatan yang dari surga, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu. Kami percaya Engkau yang memberkati dimanapun teman-teman kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah online petang hari ini dari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.